Pada tahun 1899, hampir seluruh negara-negara Eropa dilanda ketegangan selama ratusan tahun. Di mana pada masa itu, mereka terus bertempur dengan menggunakan senapan, kuda dan juga meriam. Namun kini masa-masa itu akan berakhir, dan akan digantikan dengan era yang baru. Dan era itu diawali oleh sebuah kejadian pada bulan April 1899 di kota London, Inggris. Di mana pada suatu malam, sebuah kendaraan lapis baja yang merupakan tank pertama di dunia, datang menembus pertahanan kota, dan berjalan menuju ke sebuah bank. Yang kemudian tank itu pun langsung menerobos masuk ke bangunan bank tersebut, dan langsung mengarah ke bagian brankas bank. Walaupun segenap petugas keamanan berusaha mencegahnya, namun tak satu pun dari mereka yang dapat menghentikannya. Dan setelah pintu brankas berhasil dihancurkan oleh tank, kemudian sekelompok pasukan berseragam Nazi Jerman keluar dari dalamnya, dengan disusul oleh sesosok pria misterius bertopeng, yang dikenal dengan nama Phantom. Phantom pun segera mengambil barang incarannya yang berada di dalam brankas bank tersebut, yakni sebuah lukisan cetak biru berbentuk fondasi bangunan Venesia karya Leonardo da Vinci, yang menurutnya lebih penting dari benda apapun yang ada di bank tersebut. Dan berita aksi penyerangan ini pun langsung tersebar di seluruh wilayah Inggris Raya, di mana pihak Inggris menduga bahwa aksi ini dilakukan oleh para tentara Jerman. Namun pihak Jerman membalasnya dengan bantahan bahwa bukan mereka yang melakukan aksi tersebut. Kemudian scene pun beralih ke 1 bulan setelah kejadian itu, tepatnya pada bulan Mei 1899 di kota Berlin, Jerman, di mana terjadi sebuah serangan yang kembali dipimpin oleh Phantom pada sebuah pabrik Zeppelin yang menjadi armada udara Jerman saat berlangsungnya Perang Dunia I, dengan menyerang dan menculik para ilmuwan di pabrik itu. Sambil menghancurkan pabrik yang penuh dengan gas hidrogen itu, Phantom pun kemudian berkata bahwa ia menginginkan dunia. Dan atas kejadian ini, pihak Jerman menduga bahwa aksi tersebut didalangi oleh pihak Inggris, yang kemudian menyebabkan aksi saling tuduh di antara kedua negara tersebut, hingga memicu kemungkinan kembalinya terjadi Perang Dunia. Setelah itu, scene pun beralih pada 1 bulan kemudian, yakni pada bulan Juni 1899, di mana atas kejadian ini, pemerintahan Inggris mengutus seorang agen bernama Sanderson Reed ke Kenya, Afrika, untuk menemui Alan Quatermain, seorang pemburu legendaris asal Inggris yang sangat tersohor dengan kisah-kisah petualangannya. Reed pun segera mengutarakan maksud kedatangannya yang diutus langsung oleh Sang Ratu Inggris. Di mana kemudian Reed meminta Alan untuk dapat memimpin orang-orang terampil seperti dirinya, dalam upaya mencegah pecahnya Perang Dunia. Mendengar permintaan Reed, Alan pun menolaknya, karena merasa trauma dengan pengalaman-pengalamannya yang telah banyak memakan korban para kerabat hingga keluarganya. Di samping itu, Alan juga sudah merasa terlalu tua untuk dapat menerima misi yang ditawarkan oleh Reed. Namun di tengah perbincangan mereka, tiba-tiba datang 4 orang pria asing bersenjata yang juga menanyakan keberadaan Alan. Di mana kemudian salah seorang rekan Alan yang bernama Nigel, mengaku bahwa dirinya lah yang mereka cari. Mendengar pengakuan Nigel, salah seorang dari pria asing itu pun langsung melepaskan tembakannya kepada Nigel, yang membuatnya tewas seketika. Melihat kejadian itu, Alan pun langsung mengeluarkan senjatanya dan menembak pria asing itu. Aksi baku tembak pun terjadi dengan cukup sengit, di mana kemudian Alan dikejutkan oleh serangan senjata-senjata otomatis yang digunakan oleh para pria asing itu, yang membuatnya kebingungan dan bertanya, dari mana asal senjata-senjata tersebut? Yang menurut sepengetahuannya, kala itu belum ada negara-negara yang memiliki teknologi untuk membuat persenjataan otomatis semacam itu. Walau awalnya Alan sempat kewalahan menghadapi serangan mereka, namun dengan pengalamannya, akhirnya ia pun berhasil melumpuhkan 2 orang dari pria asing itu. Sementara salah satu orang yang tersisa terlihat berusaha untuk melarikan diri, setelah ia meninggalkan sebuah tas koper di kedai bar tersebut. Alan yang melihat orang tersebut pun langsung meminta rekannya untuk memberikan senapan andalannya, yakni sejenis senapan berburu yang menyerupai tipe Winchester, yang ia beri nama Matilda. Di mana kemudian Alan menunjukkan kemampuannya yang dapat membidik dan menembak dengan tepat dari jarak yang sangat jauh. Itulah yang menjadi alasan
Mengapa ia disebut sebagai seorang pemburu legendaris yang membuat Ratu Inggris meminta bantuannya? Dan ternyata Alan tidak membunuh orang itu, melainkan hanya melumpuhkannya, yang kemudian para penduduk lokal segera membawa orang asing tersebut ke hadapan Alan untuk diinterogasi. Namun sebelum interogasi dilakukan, orang asing tersebut segera melakukan upaya bundir dengan meminum racun, yang membuatnya tewas seketika. Sementara tas koper yang ditinggalkan orang tersebut, ternyata berisi sebuah bom, yang tak lama kemudian meledak dan menghancurkan seluruh bangunan kolonial tersebut. Melihat kejadian ini, Reed pun kembali menegaskan bahwa betapa gentingnya situasi dunia saat ini, yang apabila perang telah terjadi, maka cepat atau lambat, perang itu pun juga akan menghampiri daratan Afrika. Mendengar penjelasan Reed, Alan pun akhirnya berubah pikiran dan memutuskan untuk memenuhi permintaan sang ratu. Sin pun kemudian beralih ke London pada bulan Juli 1899, di mana terlihat Alan telah tiba di kota itu. Kedatangannya pun disambut oleh Reed, yang langsung mengantarkannya ke sebuah tempat rahasia untuk bertemu dengan atasannya. Di mana ketika Alan memasuki sebuah ruangan yang menyerupai perpustakaan, ia bertemu dengan seseorang yang memperkenalkan dirinya dengan nama M. M pun kemudian menjelaskan alasan ia mengundang Alan. Bahwa saat ini terdapat seseorang yang dikenal dengan nama Phantom, yang menginginkan terjadinya kembali perang dunia. Di mana tujuannya adalah agar ia dapat meraih keuntungan dari penjualan senjata yang akan ia lakukan pada saat perang berlangsung. Dan juga diketahui bahwa Phantom telah membuat rencana untuk menghancurkan kota Venesia dalam waktu 4 hari ke depan, yang akan menjadi tempat berkumpulnya para pemimpin dunia, agar ia dapat melakukan skenario adu domba dan menyulut terjadinya perang dunia tersebut. Maka untuk mencegah upaya Phantom dalam melakukan aksinya, M pun membentuk sebuah tim yang terdiri dari 6 orang dengan kemampuan unik dan luar biasa, yang ia sebut sebagai League of Extraordinary Gentlemen. Di mana tim itu akan dipimpin langsung oleh Alan Quatermain, yang dikenal dengan keakurasian menembaknya yang luar biasa, serta pengalaman tempur yang luas. Kemudian M pun memperkenalkannya dengan Kapten Nemo, yakni seorang penjelajah laut yang ahli dalam pertarungan tangan kosong ataupun pedang, juga jenius dalam bidang pengembangan teknologi. Selain itu juga ada Rodney Skinner, seorang pencuri tak kasat mata, yang dapat membantu dalam upaya spionase, pengintaian, hingga penyusupan ke wilayah musuh tanpa terdeteksi. Dan juga Mina Harker, seorang ahli kimia dengan kekuatan vampir yang mematikan. Namun masih terdapat 2 orang kandidat lagi yang harus direkrut. Di mana kemudian M mengirim mereka untuk membujuk Dorian Gray, seorang yang memiliki keabadian fisik yang membuat tubuhnya tidak dapat terluka, agar bergabung dengan tim mereka. Setelah itu, mereka pun segera pergi ke tempat kediaman Dorian dengan menggunakan salah satu kendaraan karya Kapten Nemo, yang ia sebut dengan automobil, yakni sebuah mobil dengan desain aestetik yang dilengkapi teknologi masa depan. Namun tanpa mereka sadari, ada seseorang misterius yang sedang memperhatikan pergerakan mereka dan mengikutinya. Setibanya di lokasi kediaman Dorian, mereka pun disambut langsung olehnya, di mana kemudian Alan mengutarakan tujuan kedatangannya, yakni untuk merekrutnya untuk bergabung dengan mereka atas petunjuk yang diberikan oleh M. Yang ternyata sebelumnya M pernah mencoba langsung untuk merekrutnya, namun Dorian menolaknya. Hingga akhirnya ia melihat kedatangan Mina bersama mereka di hadapannya, yang membuat Dorian untuk mempertimbangkan kembali penolakannya, dan mengizinkan mereka untuk masuk ke dalam rumahnya. Di mana kemudian diketahui bahwa sebelumnya Dorian sempat menjalin hubungan romantisme dengan Mina. Alan pun mengatakan bahwa dahulu ia juga sempat bertemu dengan Dorian di sebuah kampus, di mana saat itu Dorian menjadi dosen bagi dirinya yang masih remaja. Namun di tengah perbincangan mereka, tiba-tiba Alan mengeluarkan pistolnya, karena nalurinya merasakan suatu ancaman yang akan datang kepada mereka. Yang kemudian terlihat para pasukan dari Phantom telah datang mengepung mereka dengan menodongkan senjata-senjata otomatisnya. Phantom pun hadir sambil memperkenalkan dirinya, yang kemudian ia mengajak para tim untuk bekerja sama, dengan menawarkan kekayaan yang dapat mereka bagi bersama. Sementara itu, terdapat seseorang di antara anak buah Phantom yang memberikan kode kepada Alan, yang seolah memintanya untuk bersiap melakukan penyerangan. Dan kemudian orang itu pun segera menembaki para anak buah Phantom, yang akhirnya membuat suasana menjadi medan pertempuran yang cukup sengit. Masing-masing dari anggota tim pun menunjukkan kemampuannya dalam menghadapi lawan-lawan mereka, kecuali Mina yang memilih untuk bersembunyi.
hang on. Night-night. Di samping itu, Alan dan seorang misterius yang menyamar menjadi salah satu anak buah Phantom, terlihat mengincar Phantom yang berusaha melarikan diri dari lokasi pertempuran tersebut dengan bidikan-bidikan senapannya. Namun di tengah pengejarannya, Alan dihadang oleh salah seorang anak buah Phantom yang berbadan besar, yang memaksa Alan untuk meladeninya. Di sisi lain, salah satu anak buah Phantom berhasil memberondong Dorian dengan tembakan ke arah badannya. Melihat kejadian ini, Mina pun berteriak histeris dan berusaha untuk menolong Dorian, namun Kapten Nemo berusaha menahannya. Dan ternyata tembakan-tembakan itu tidak berarti bagi Dorian, yang tetap berdiri tegap sambil tersenyum ke arah lawannya. Di mana kemudian Dorian segera menghabisi lawannya, dan lubang-lubang di sekujur tubuhnya seketika terlihat tertutup dengan sendirinya. Sementara Phantom yang terus diburu oleh pemuda misterius itu, akhirnya berhasil lolos dari kejarannya. Setelah suasana dianggap telah aman, Alan pun memastikan kondisi Mina yang bersembunyi selama pertempuran berlangsung. Mina pun kemudian keluar dari tempat persembunyiannya sambil mengatakan bahwa itu bukanlah urusannya untuk mengkhawatirkan dirinya. Namun tiba-tiba salah seorang anak buah Phantom berhasil menyergapnya dari belakang sambil menodongkan pisau ke arahnya. Kemudian Mina pun menunjukkan kekuatan aslinya dengan merubah dirinya menjadi sosok vampir penghisap darah yang sangat ganas, dan langsung menghabisi lawannya dengan brutal. Melihat apa yang telah dilakukan oleh Mina, seluruh tim pun merasa takjub sekaligus gemetar dengan kekuatan yang dimiliki oleh Mina. Setelah itu, pemuda misterius yang menyamar menjadi salah satu anak buah Phantom dan membantu para tim dalam pertempuran tersebut, memperkenalkan dirinya sebagai Tom Sawyer, seorang agen rahasia Amerika yang ditugaskan untuk memantau ketegangan yang terjadi di Eropa, yang juga akan berdampak kepada Amerika. Di mana kemudian Tom mengajukan diri untuk dapat bergabung dengan tim. Mina pun menyetujuinya, karena menganggap Dorian telah menolak tawaran untuk bergabung, maka masih tersisa satu tempat lagi dalam timnya. Sedangkan Dorian menolaknya dengan mengurungkan niatnya untuk tidak bergabung dengan tim, karena merasa tertantang dengan pertempuran yang akan dihadapinya. Sementara Alan sebagai pimpinan yang telah melihat potensi yang dimiliki oleh Tom, memutuskan untuk menerimanya. Di mana kemudian Kapten Nemo menyampaikan bahwa tersisa satu kandidat lagi untuk direkrut atau lebih tepatnya diburu, layaknya hewan buas, karena sosok ini terkenal dengan keganasannya. Dan sosok itu sekarang berada di kota Paris, Prancis. Mendengar hal itu, Mina pun bertanya, apakah kandidat selanjutnya ini adalah sejenis hewan buas? Para tim yang mendengar pertanyaan Mina pun kembali bertanya dengan penuh rasa penasaran pada apa yang baru saja mereka saksikan dari kebuasan yang Mina lakukan terhadap lawannya. Mina pun kemudian mulai menceritakan masa lalunya. Di mana awalnya ia bersama dengan Van Helsing, seorang tokoh legendaris yang dikenal sebagai seorang pemburu vampir, berperang melawan kejahatan Dracula, sosok vampir yang paling kuat dan ganas di wilayah Transylvania. Sebagai konsekuensinya, Mina sempat mendapat gigitan dari Dracula dan dipaksa untuk meminum darahnya, yang membuatnya memiliki kekuatan dan dapat bertransformasi sebagai vampir seperti saat ini. Dan tak lama kemudian, muncullah Nautilus dari bawah air, yakni sebuah kapal selam futuristik berbentuk pedang panjang yang juga dijuluki sebagai pedang samudra milik Kapten Nemo, yang akan menjadi armada transportasi utama mereka selanjutnya. Melihat pemandangan ini, para anggota tim pun hanya bisa terdiam dan tertegun takjub. Kemudian scene pun berganti ke Paris, di mana terlihat Alan dan juga Tom sedang mengejar sesosok makhluk menyerupai gorila yang berlari dan melompat dari atap ke atap rumah. Namun mereka berhasil menggiring makhluk itu ke dalam perangkap yang telah disiapkan, hingga akhirnya berhasil membawanya masuk ke dalam kapal Nautilus, yang kemudian langsung menuju Venesia, tempat yang menjadi tujuan dari misi utama mereka. Dan dalam perjalanannya, makhluk itu membuat gempar dan mengguncangkan seisi kapal. Di mana hal ini telah menarik perhatian Mina, Dorian dan juga Skinner, yang segera bergegas ke tempat keributan, untuk mengetahui pada apa yang sedang terjadi di kapal itu. Kemudian mereka pun dikejutkan dengan penampakan sesosok makhluk besar yang menyerupai monster, dengan perpaduan bentuk antara gorila dan juga manusia,
yang telah terikat dengan rantai-rantai dan dikelilingi oleh para awak kapal. Di mana sosok itu dikenal dengan nama Mr. Hyde. Mr. Hyde pun terlihat berontak dari ikatan rantainya, dan membuat para awak kapal terhempas ketika mereka mencoba untuk mendekatinya. Bahkan hingga membuat Skinner jatuh terpleset karena menghindari salah satu awak kapal yang terhempas. Melihat Skinner yang terjatuh, Dorian pun mengulurkan tangan untuk membantunya berdiri. Namun Dorian seolah dengan sengaja menggores tangan Skinner, yang membuat tangannya sedikit terluka. Sementara itu, Alan mencoba untuk menenangkan Mr. Hyde dengan mengatakan bahwa jika ia bergabung dengannya, maka ia akan dapat kembali ke kota London, yang merupakan kota asalnya, dan juga mendapatkan amnesti dari Sang Ratu atas kejahatan yang pernah ia lakukan di kota London. Di mana diketahui bahwa keberadaan Mr. Hyde di Paris adalah sebagai bentuk upayanya untuk melarikan diri dari London dan menghindari penangkapan atas berbagai kejahatan yang pernah ia lakukan. Mr. Hyde yang mendengar penawaran yang diajukan oleh Alan pun akhirnya menyetujuinya, yang kemudian ia bertransformasi secara menakjubkan menjadi sosok bernama Dr. Jekyll, yakni seorang ilmuwan terkemuka asal Inggris, dan menyatakan bersedia untuk bergabung dalam tim. Para tim yang melihat proses transformasi dari Mr. Hyde menjadi Dr. Jekyll pun, seolah tidak mempercayai pada apa yang mereka saksikan. Dr. Jekyll, at your service. So, the league is set. Nautilus pun segera melesat membelah lautan menuju Venesia, Italia. Di mana dalam perjalanannya, Kapten Nemo menunjukkan kepada Alan salinan lukisan fondasi bangunan Venesia karya Leonardo da Vinci, yang dicuri oleh Phantom di Bank Inggris beberapa waktu silam. Yang jika dilihat dari gambar tersebut, mereka memprediksi bahwa kemungkinan besar Phantom akan melakukan serangannya melalui jalur bawah laut, dengan memasangkan serangkaian bom yang akan meruntuhkan kota Venesia. Di samping itu, Dorian mencoba kembali merayu Mina dengan menghampiri ke kamarnya. Mina pun masih tidak habis pikir dengan keputusan Dorian untuk bergabung dengan tim, karena ia mengetahui watak Dorian yang penuh dengan kejahatan. Namun Dorian mengatakan bahwa ia ingin menghapus sisi gelap dalam dirinya, dan mulai menceritakan keajaiban dari keabadiannya, yang terletak pada sebuah lukisan dirinya. Di mana ia mengatakan bahwa suatu saat ia meminta seorang pelukis untuk mengabadikan dirinya dalam bentuk sebuah lukisan. Yang kemudian ia membuat perjanjian dengan sang pelukis, agar dirinya selalu terlihat tetap muda. Dan menjadikan wajahnya di lukisan itu menua. Dan kini lukisan itu pun selalu berubah menjadi semakin tua setiap tahunnya, seiring dengan dosa-dosa yang ia lakukan. Sementara itu, tanpa mereka sadari, Dr. Jekyll yang diam-diam juga menyukai Mina dan berencana untuk mendekatinya pada malam itu, hanya dapat memperhatikan mereka dari luar kamar dengan perasaan penuh kegelisahan. Di mana kemudian terlihat Dorian menawarkan sebuah minuman kepada Mina untuk sekedar melepas kepenatan. Walau awalnya Mina menolak, namun akhirnya ia pun luluh oleh rayuan Dorian dan menerima tawaran minumnya. Dorian pun segera menyodorkan gelasnya ke mulut Mina, namun gelas itu tiba-tiba pecah sebelum Mina sempat meminumnya, dan menyebabkan luka pada tangan Mina. Mina yang menganggap bahwa ia sangat gugup berdekatan dengan Dorian, merasa bersalah atas kejadian itu. Namun Dorian dengan sigap segera membersihkan darah pada tangan Mina, yang kemudian mereka bercumbu di malam itu. Melihat mereka bercumbu, Dr. Jekyll pun akhirnya memutuskan untuk kembali ke kamarnya dengan rasa penuh penyesalan. Dan di dalam perjalanan menuju kamarnya, ia terus diprovokasi oleh Mr. Hyde yang merupakan sosok alter ego dari dirinya, agar kembali meminum ramuannya dan memunculkan kembali sosok Mr. Hyde. Dan setibanya di dalam kamar, Dr. Jekyll yang terus berusaha menahan kehadiran sosok Mr. Hyde dalam dirinya, akhirnya menyerah dengan dorongan kuat dari Mr. Hyde. Yang kemudian ia pun segera meraih botol ramuan dari dalam kotaknya, yang dapat mengubah dirinya menjadi sosok Mr. Hyde. Namun sebelum ia meminum botol ramuan tersebut, ia menyadari bahwa terdapat satu botol yang hilang dari kotaknya. Yang kemudian ia melaporkan kepada Alan yang sedang bersama dengan Kapten Nemo, bahwa ia telah kehilangan salah satu botol ramuannya, dan menuduh Skinner sebagai pencurinya. Walaupun Alan tidak langsung mempercayainya, namun dengan melihat kemampuan Skinner yang tak kasat mata, hal itu pun menjadi sesuatu yang masuk akal dan sangat memungkinkan. Sementara itu di lain waktu, Kapten Nemo juga menemukan serpihan bubuk magnesium yang mencurigakan di ruang anjungan kapal, dan mengira bahwa mungkin ada upaya sabotase pada kapalnya, yang juga mengarahkan kecurigaannya pada Skinner.
Dan akhirnya mereka pun tiba di Venesia tepat pada waktu yang telah direncanakan, di mana Nautilus berjalan dengan senyap menyusuri kanal utama di kota itu. Dan Kapten Nemo pun segera memantau suasana dan kondisi kota. Yang ternyata pada malam itu, semua warga Venesia sedang turun ke jalan sambil berdansa, untuk merayakan sebuah acara karnaval yang diselenggarakan di tengah kota. Namun di sisi lain, terlihat serangkaian bom telah terpasang di dasar laut, yang siap untuk diledakkan. The explosives must be found. Aye, sir. Deploy the divers beneath the city. The city is vast. Dan tak lama kemudian, sebuah pesta kembang api pun dimulai, yang membuat langit-langit kota bergemuruh, seiring dengan disusulnya rangkaian ledakan dahsyat yang berasal dari dasar laut, hingga membuat lantai di kota itu terguncang, dan mulai meruntuhkan bangunan-bangunan kota yang berdempetan, seperti halnya domino yang jatuh secara bergiliran. Melihat kejadian ini, Alan pun segera menyimpulkan bahwa bomnya lebih dari satu dan terletak di pusat kota. Di mana untuk menghentikan rangkaian bangunan yang runtuh tersebut, maka harus ada satu bangunan yang dihancurkan, seperti halnya memutus mata rantai, agar menghentikan dampak domino pada kehancuran bangunan-bangunan lainnya. Kapten Nemo pun mengatakan bahwa bangunan itu dapat dengan mudah dihancurkan dengan menggunakan roket Nautilus. Hanya saja ia membutuhkan koordinat dari lokasi bangunan tersebut. Agar dapat mempercepat tiba di lokasi target bangunan yang akan dihancurkan, Tom pun segera berinisiatif untuk menggunakan automobil milik Kapten Nemo, dan akan memberikan tanda koordinatnya setelah mencapai bangunan tersebut, di mana kemudian Alan, Mina dan juga Dorian turut ikut bersama Tom. Namun Dr. Jekyll memilih untuk menolak aksi tersebut, dengan alasan bahwa dirinya tidak ingin lagi dikendalikan oleh Mr. Hyde. Then turn left. Di mana dalam perjalanannya, mereka dihadang oleh para pasukan bersenjata Phantom yang terus menembaki mereka dari berbagai sisi. Melihat posisi automobil yang terus terpojok oleh serangan pasukan Phantom, Dorian pun memutuskan untuk turun dan mencoba menghalau serangan-serangan dari para pasukan tersebut. Yang kemudian juga disusul oleh Mina, yang kembali bertransformasi menjadi vampir dan berupaya melindungi laju automobil dari serangan pasukan Phantom dengan menggunakan pasukan kelelawarnya. Sementara di tengah perjalanan, Alan melihat Phantom dan anak buahnya berada di sebuah gang sempit, yang juga membuatnya turun untuk mengejarnya. Hingga hanya Tom yang tinggal seorang diri di atas automobil yang ia kendalikan, dan menjadi satu-satunya harapan untuk dapat menghentikan efek domino dari kehancuran bangunan-bangunan di kota itu. Sementara itu, laju kehancuran bangunan telah mencapai pusat acara karnaval, dan membuat seluruh warga kota panik. Dengan melakukan berbagai manuver gila, Tom akhirnya dapat mencapai target bangunan yang akan dihancurkan, dan menembakkan flare sebagai tanda koordinat yang dibutuhkan oleh Kapten Nemo. Melihat tembakan flare dari Tom, Kapten Nemo pun segera meluncurkan roket dari Nautilus ke arah koordinat tersebut, yang langsung menghancurkan bangunan yang ditargetkan, dan menghentikan laju kehancuran pada bangunan lainnya. Sementara itu, Dorian terlihat memasuki salah satu ruangan di kapal Nautilus, yang kemudian ia menembak salah satu kaki tangan Kapten Nemo. Di mana kejadian ini mengungkapkan bahwa Dorian adalah seorang pengkhianat yang bekerja sebagai mata-mata Phantom. Di sisi lain, Alan sedang berusaha memburu Phantom yang kembali mencoba melarikan diri hingga ke sebuah pemakaman. Phantom pun mencoba untuk bersembunyi sambil menunggu waktu yang tepat untuk menyerang Alan. Hingga ketika Alan melangkah perlahan mendekati tempat persembunyiannya, tiba-tiba Phantom muncul dan berusaha untuk menikamnya. Walau sempat menghindar, namun Alan tetap terkena tikaman Phantom yang menancap di bagian lengannya, yang kemudian ia berhasil membalasnya dengan sebuah pukulan keras ke wajahnya Phantom, hingga membuat tubuh dan topengnya terhempas. Dan betapa terkejutnya Alan, ketika melihat Phantom menunjukkan wajah aslinya, yang ternyata itu adalah M. M pun segera melarikan diri dari hadapan Alan, yang kemudian Alan mencoba melemparkan pisau yang menancap di lengannya ke arah M. Walau mengenai punggung M, namun itu tidak cukup untuk menghentikannya. Hingga akhirnya, M pun berhasil kabur dan menghilang dari hadapan Alan. Setelah itu, Alan pun kembali ke tim sambil melaporkan bahwa sesungguhnya sosok Phantom itu adalah M, yang telah merekrut dan menggabungkan mereka dalam tim Extraordinary Gentlemen. Berita ini pun sontak mengejutkan seluruh anggota tim. Dan di tengah kebingungan mereka, tiba-tiba salah satu kaki tangan Kapten Nemo muncul dari dalam kapal,
dan mengatakan bahwa sesungguhnya Dorianlah pengkhianatnya. Yang disusul dengan keluarnya salah satu kapsul penjelajah milik Kapten Nemo dari sisi kapal Nautilus, yang digunakan oleh Dorian untuk melarikan diri. Melihat hal ini, Kapten Nemo pun geram, dan segera berusaha untuk mengikuti dan menangkapnya. I intend to catch it! Di dalam aksi pengejarannya, salah seorang awak kapal Kapten Nemo memberikan sebuah piringan hitam yang menampilkan rekaman fonograf dari pernyataan M, yang juga ditemani oleh Dorian dan Sanderson Reed, seorang agen gadungan yang menjemput Alan di Kenya. Di mana M, yang lebih dikenal dengan nama Profesor James Moriarty, mengakui bahwa dirinya telah melakukan manipulasi dengan membuat skenario penipuan terhadap seluruh anggota tim, yang sebenarnya bukan untuk tujuan heroik menyelamatkan dunia, melainkan untuk dieksploitasi dan menjadi bagian dari rencananya sendiri. Yakni dengan mencuri kemampuan dan rahasia dari kekuatan masing-masing anggota, yang akan ia gunakan untuk menciptakan persenjataan canggih dan pasukan klon super. Itulah sebabnya mengapa ia menginginkan terjadinya perang global. Agar ia dapat menjual persenjataan dan pasukan klonnya kepada negara-negara yang berkonflik, demi meraup keuntungan finansial yang besar dan juga akan mendominasi dunia. Dan dengan dibantu oleh Dorian yang juga berambisi untuk memperoleh keuntungan, ia pun telah berhasil mendapatkan formula dari masing-masing kekuatan para anggota tim, seperti mengungkap teknologi yang digunakan oleh Kapten Nemo dari foto-foto saintifik yang diambilnya. Lalu sampel kulit dari Skinner, serta formula ramuan Dr. Jekyll, dan juga sampel darah dari Mina. Sedangkan Alan dimanfaatkan dari segi kemampuan berburunya yang luar biasa, yang dengan pengalamannya, maka dapat dipastikan bahwa hanya ialah yang mampu menangkap Mr. Hyde. Setelah itu, Dorian juga mengatakan bahwa terdapat sebuah sensor audio kristal yang tak terdengar oleh telinga dari fonograf ini yang terkait dengan aktivasi beberapa rangkaian bom yang telah terpasang di beberapa bagian vital pada kapal Nautilus. Mendengar hal itu, Kapten Nemo pun segera menghancurkan fonograf tersebut untuk mencegah terjadinya ledakan pada kapal tersebut. Namun tak lama kemudian, bom pun meledak di kapal tersebut dan menyebabkan kerusakan signifikan di ruang mesin, yang berdampak pada masuknya debit air dalam jumlah yang sangat besar pada kompartemen tersebut. Di mana dalam menghadapi situasi genting ini, Dr. Jekyll pun memutuskan untuk berubah menjadi Mr. Hyde dengan meminum serum transformasinya. Yang kemudian dengan kekuatannya, Mr. Hyde pergi ke bagian ruang mesin kapal yang telah banjir, dan berhasil menguras air untuk keluar dari kapal tersebut. Akhirnya kapal Nautilus pun berhasil muncul ke permukaan, dan para awak pun terselamatkan. Setelah itu, mereka pun segera bahu-membahu membantu memperbaiki kerusakan pada kapal Nautilus, hingga merawat para awak kapal yang mengalami cedera. Di mana kemudian mereka menerima sebuah sandi Morse, yang ternyata itu adalah pesan dari Skinner, yang telah menyelinap masuk ke kapsul penjelajah yang digunakan oleh Dorian. Skinner pun memberikan arahan kepada tim, yang mengarahkan mereka ke sebuah wilayah yang tak terjangkau oleh dunia luar, yakni Sungai Beku di wilayah Mongolia Utara. If Skinner's head rates of Tartary and enter the Amur, virtually inaccessible to outsiders. Setibanya di sana, mereka pun melihat sebuah benteng besar yang diakini bahwa itu adalah markas M. Sementara di dalam benteng, terlihat Dorian sedang berbincang dengan M. Di mana M berterima kasih kepada Dorian yang telah menyelesaikan tugasnya dengan baik, dan menepati kesepakatannya untuk mengembalikan lukisannya kepada Dorian. M pun kembali mengajak Dorian untuk bekerja sama dengannya, untuk membangun kerajaan mereka. Namun Dorian menolaknya, dan memilih untuk kembali ke London dengan membawa lukisannya. Dari sini kita memahami, bahwa Dorian telah dimanfaatkan oleh M untuk menjadi kaki tangannya, dengan menahan lukisan Dorian. Karena M mengetahui, bahwa titik kelemahan dari keabadian Dorian adalah pada lukisannya. Yang jika Dorian melihat lukisannya, maka lukisannya akan menyerap keabadian dalam dirinya, yang akan membuatnya langsung mati dengan mengalami penuaan dan kehancuran fisik. Dan dengan menyita lukisan itu, M pun memiliki kendali penuh atas hidup Dorian. Di sisi lain, tim telah bertemu kembali dengan Skinner yang mengungkapkan,
bahwa benteng itu adalah sebuah laboratorium raksasa yang dikelola oleh M. Di mana ia telah menyandera para keluarga ilmuwan untuk memaksa mereka bekerja tanpa henti dalam memproduksi massal berbagai jenis senjata. Termasuk juga tiruan dari teknologi Nautilus, membuat racikan formula yang tak terlihat untuk para mata-mata, membentuk pasukan Hyde, hingga menyiapkan para pembunuh berbasis vampir. Skinner juga mengatakan bahwa M akan segera menawarkan sampel-sampel formula ini kepada negara-negara yang berminat. Mendengar hal itu, para tim pun segera berbagi tugas untuk menggagalkan misi kejahatan ini. Di mana Alan menugaskan Kapten Nemo dan Dr. Jekyll beserta Mr. Hyde untuk membebaskan para tawanan, sedangkan Mina bertugas untuk mengurus Dorian, dan Tom beserta dirinya akan menangani M. Di mana Alan bersama dengan Tom mencoba menyusuri benteng, hingga berhasil menyelinap masuk ke ruangan M, dan melihatnya sedang bersiap untuk mengantarkan sampel-sampel formula persenjataannya. Sementara Skinner menyusup ke ruangan-ruangan strategis untuk memasangkan bom-bom yang akan menghancurkan benteng. Di sisi lain, Kapten Nemo beserta awaknya dan juga Mr. Hyde segera bergegas ke ruang tahanan untuk membebaskan para ilmuwan dan keluarga mereka. Namun dalam proses pembebasannya, mereka dihadang oleh para pasukan M yang telah mengetahui keberadaan mereka. Aksi pertempuran sengit pun tidak dapat dihindari, yang kemudian memaksa Kapten Nemo dan Mr. Hyde untuk berbagi tugas. Di mana Mr. Hyde akan menghadapi para prajurit, dan Kapten Nemo beserta awaknya akan menyelamatkan para sandera yang tersisa. Di samping itu, Dorian yang telah bersiap untuk pergi dengan membawa lukisannya, dihadang oleh Mina, yang tak lama kemudian terjadilah pertarungan sengit antara kedua makhluk abadi. Let's put it to the test. Di mana Dorian akhirnya berhasil menikam Mina, dan membuatnya tersungkur. Sementara itu, upaya penyelamatan para sandera pun terus berlangsung. Mr. Hyde pun telah berhasil melumpuhkan para prajurit M. Namun salah satu prajurit yang selamat dari serangan Mr. Hyde berhasil mendapatkan sebotol besar formula Hyde dan meminumnya hingga habis. Prajurit itu pun segera berubah menjadi sesosok monster besar yang mengerikan dan langsung menyerang Mr. Hyde. Kapten Nemo yang menyadari bahwa Mr. Hyde sedang kewalahan melawan monster tersebut, segera mencoba untuk membantunya. Namun mereka berdua pun tetap kesulitan dalam menghadapi serangan-serangan brutal dari monster itu. Di sisi lain, M yang telah bersiap untuk pergi, dihadang oleh todongan senapan Alan dan Tom, yang kemudian Alan meminta M untuk menyerahkan diri dan mengakui atas kejahatannya. Namun seorang prajurit menyelinap dan berusaha menyerang mereka dari arah belakang. Kesempatan ini pun segera diambil oleh M untuk melarikan diri dari sergapan Alan dan Tom. Sementara itu, Dorian yang mengira Mina telah tewas di tangannya, mengucapkan salam perpisahan kepada Mina, namun tiba-tiba Mina bangkit dan segera menikam Dorian, hingga menyudutkannya ke arah tembok dan menguncinya dengan pedang. Ketika Dorian berusaha untuk keluar dari kuncian pedang tersebut, Mina pun segera mengambil lukisannya, dan menunjukkannya di hadapan Dorian. Yang dengan seketika, seolah Dorian terserap ke dalam lukisan itu, dan membuatnya mengalami penuaan hingga menjadi tulang belulang. Dan lukisan wajahnya yang sebelumnya telah rusak, kembali memuda dengan wajah Dorian. Kemudian scene pun kembali ke Alan dan Tom yang sedang mengejar M, di mana dalam pengejarannya, tiba-tiba Tom dihadang oleh sosok yang tak kasat mata, yang awalnya ia pikir adalah Skinner. Tapi ternyata orang itu adalah Sanderson Reed yang telah meminum ramuan serum Skinner, dan telah merubah tubuhnya menjadi tak kasat mata. Di mana kemudian Reed menyerang Tom dengan membabi buta, walau awalnya Tom sempat kewalahan menghadapinya. Akhirnya ia dapat memojokkan Reed, hingga membuatnya tersiram oleh tinta dan segera melarikan diri. Namun tak lama setelah itu, seorang prajurit berbaju zirah besi datang dan menyerangnya dengan semburan api flamethrower. Tom yang mulai terdesak dengan serangan semburan apinya, tiba-tiba dibantu oleh Skinner yang datang tepat waktu untuk mengalihkan perhatian prajurit itu. Namun sayangnya, Skinner terkena semburan api dari serangan prajurit itu, yang membuat tubuhnya terbakar. Melihat sang prajurit yang teralihkan oleh Skinner, Tom pun segera mengambil kesempatan untuk menyerang balik prajurit itu dengan memukul dan mendorongnya ke dalam kobaran api, yang akhirnya membuatnya terpanggang. Kemudian Tom pun segera bergegas memastikan kondisi Skinner yang telah terkulai lemah, akibat mengalami luka bakar dari serangan sang prajurit zirah tersebut. Namun ketika Tom hendak membantunya,
tiba-tiba Reed datang dari arah belakang dan mengancamnya dengan menempelkan sebilah pisau di lehernya. Kemudian scene beralih ke Alan yang terus mengejar M, di mana M yang telah terpojok berusaha untuk bersembunyi di sebuah ruangan yang menyerupai gudang. Dan ketika Alan memasuki ruangan tersebut, M yang sedang bersembunyi tiba-tiba menyerangnya dan mematahkan senapannya. Pertarungan sengit pun terjadi di antara mereka berdua, di mana akhirnya Alan berhasil menyudutkan M dan hendak mengeksekusinya dengan sebilah kapah. We'll just rebuild it. Sementara itu, Mr. Hyde dan Kapten Nemo yang masih kewalahan dalam menangani kekuatan dan serangan dari sang monster bengis, terus berusaha untuk lari dan menghindari serangannya seiring dengan Mr. Hyde yang kembali berubah ke wujud Dr. Jekyll, karena pengaruh serumnya yang telah habis. Namun sang monster bengis itu terus mengejar mereka hingga memasuki lorong-lorong sempit di ruangan itu, yang akhirnya benar-benar membuat mereka terpojok. Dan di saat yang bersamaan, rangkaian bom yang telah dipasangkan oleh Skinner meledak dan menghancurkan hampir seluruh bagian dari benteng tersebut. Ledakan itu pun membuat celah lubang pada dinding tebing benteng, tepat di mana posisi Kapten Nemo dan Dr. Jekyll terpojok, yang akhirnya memberi mereka ruang untuk kabur. Sementara sang monster bengis yang terus berusaha mengejar mereka, akhirnya tewas tertimpa reruntuhan benteng tersebut. Ledakan itu pun juga berdampak pada ruangan di mana Alan dan M sedang bertikai. Yang kesempatan ini kembali digunakan oleh M untuk melarikan diri. Namun sebelum itu, Alan segera menghadangnya dengan menodongkan pistol ke arahnya. M yang kembali terdesak oleh Alan, mencoba untuk menghasutnya dengan mengkambing hitamkan Tom, sambil menunjukkan topeng Phantom ke arahnya, agar ia melihat pantulan Tom yang sedang berada di belakangnya. Namun Alan melihat bahwa Tom sedang terancam oleh sesuatu yang tidak kasat mata. Yang akhirnya ia segera berbalik badan, dan menembakkan pistolnya ke arah Reed, yang langsung membuatnya tewas di tempat. Kesempatan ini pun segera diambil oleh M yang menikam dengan keras bagian punggung Alan, dan kemudian melarikan diri melalui celah tembok retak dengan membawa koleksi formula racikannya. Melihat M yang telah kabur, Tom pun segera meminta Alan untuk membidiknya dengan senjata pamungkasnya. Namun karena kacamata Alan yang telah pecah akibat perkelahiannya dengan M, ditambah juga dengan kondisinya yang tidak memungkinkan untuk mengeksekusi M yang terlihat semakin menjauh, maka Alan pun meminta Tom untuk menggantikannya. Tom pun akhirnya memberanikan diri untuk mengambil kesempatan ini, di mana Alan juga membimbingnya dan memintanya agar tidak terburu-buru. Tom yang mengikuti saran Alan, mencoba membidik M dari jarak yang sangat jauh, yang sedang berusaha menghampiri kapsul penjelajah milik Kapten Nemo yang dibawa oleh Dorian. Hingga akhirnya ketika Tom merasa bahwa bidikannya telah tepat, ia pun melepaskan tembakannya. Melihat keberhasilan Tom, Alan pun merasa bangga kepada Tom yang telah berhasil menerapkan ilmunya. Namun Alan berada dalam kondisi kritis akibat tikaman M. Di mana sebelum ia menghembuskan nafas terakhirnya, Alan mengatakan kepada Tom bahwa abad baru ini akan menjadi miliknya, sama seperti halnya abad lama yang telah menjadi milik Alan, yang kemudian ia pun tewas di hadapan Tom. Scene pun ditutup dengan pemakaman Alan di Kenya, yang dihadiri oleh para anggota tim, dan juga beberapa warga lokal serta teman-teman berburunya. Di mana Kapten Nemo mengatakan bahwa dirinya telah lama bersembunyi, dan kini ingin kembali lagi mengawasi dunia yang akan mengalami pergantian abad ini. Yang kemudian ia mengajak para tim untuk bergabung bersamanya. Para tim pun sepakat kembali berlayar bersama dengan Kapten Nemo. Dan setelah mereka memberi penghormatan terakhir kepada Alan, mereka pun segera bergegas kembali ke Nautilus untuk petualangan selanjutnya, yang juga menutup film ini. Dari film ini kita dapat melihat bagaimana pentingnya sebuah kerjasama tim dan juga gagasan dalam mewujudkan suatu tujuan, di mana individu dengan latar belakang, kemampuan, dan bahkan moral yang sangat berbeda dapat bersatu dan juga belajar untuk bekerja sama serta saling percaya. Di samping itu, karakter-karakter ini juga dipaksa untuk melihat melampaui kepentingan pribadi ataupun nasionalisme mereka yang terakit dengan tanggung jawab kolektif terhadap ancaman yang lebih besar. Film ini sendiri merupakan adaptasi dari serial novel grafis populer karya Alan Moore dan Kevin O'Neill dengan judul yang sama, dengan menyatukan berbagai karakter fiksi klasik terkenal dari literatur Inggris,
seperti Alan Quatermain, yang merupakan tokoh utama dalam novel petualangan berjudul King Solomon's Mines, karya Eve Ryder Haggard, di mana dalam novel aslinya digambarkan sebagai pemburu dan penjelajah ulung asal Inggris, yang menghabiskan masa hidupnya di Afrika. Dan karena keahliannya dalam menembak dan juga bertahan hidup, para penduduk lokal Afrika pun menjulukinya dengan Macumazahn, atau Sang Penjaga Malam. Sedangkan Kapten Nemo adalah berasal dari novel klasik berjudul 20,000 Leagues Under the Seas dan The Mysterious Island, karya Jules Verne. Yang dalam novel aslinya, ia adalah seorang jenius teknik asal India dan juga sebagai komandan kapal selam canggih bernama Nautilus. Namun memiliki kebencian yang mendalam terhadap imperialisme Inggris, terutama setelah keluarganya terbunuh dalam pemberontakan melawan Inggris. Lalu Rodney Skinner, karakter yang terinspirasi dari novel berjudul The Invisible Man, karya H.G. Wells. Di mana dalam film ini, ia digambarkan sebagai seorang pencuri ulung yang berhasil mencuri formula tembus pandang dari sosok asli penemunya, yakni Jack Griffin, dan membuatnya tidak bisa kembali terlihat hingga harus terus-menerus menutupi dirinya dengan riasan atau perban. Di samping itu, ada juga Mina Harker, yang merupakan karakter wanita utama dalam novel Dracula karya Bram Stoker. Di mana dalam novel aslinya, ia terkena gigitan Dracula, dan nyaris berubah menjadi vampir sebelum akhirnya ia diselamatkan. Namun dalam film, pengalamannya memberinya kemampuan yang terkait dengan vampir, seperti kekuatan, kelincahan, dan juga keabadian pada dirinya. Sementara Dorian Gray adalah karakter yang berasal dari novel berjudul The Picture of Dorian Gray, karya Oscar Wilde, di mana ia digambarkan sebagai seorang pria bangsawan yang menjual jiwanya agar lukisan dirinya menua. Sementara ia sendiri tetap awet muda dan abadi secara fisik, hingga memungkinkannya menjalani kehidupan yang penuh dengan dosa tanpa konsekuensi fisik. Lalu Dr. Jekyll dan Mr. Hyde, yang merupakan karakter dari novel berjudul Strange Case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde, karya Robert Louis Stevenson, yang dalam novel aslinya, ia merupakan seorang dokter terhormat dari London. Namun melalui eksperimen ilmiah yang ia lakukan, ia pun menemukan serum yang memisahkan sifat baik dan jahat dalam dirinya, hingga mengubahnya menjadi Mr. Hyde yang jahat dan mengerikan. Sedangkan Tom Sawyer merupakan karakter berbeda yang bukan dari literatur Inggris, di mana ia adalah karakter Amerika yang berasal dari novel berjudul The Adventures of Tom Sawyer and Huckleberry Finn, karya Mark Twain. Di mana dalam film ini, ia dihadirkan sebagai penambahan pada elemen Amerika dalam tim tersebut. Dan sebagai antagonis utama adalah karakter bernama M, yang kemudian terungkap sebagai Profesor James Moriarty, yang juga merupakan musuh bebuyutan dari detektif tersohor Sherlock Holmes. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa lagi pada konten ngalur film selanjutnya.